Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang seorang pemuda penggali makam yang berbuat dosa hingga diusir Rasulullah SAW. Lalu turun malaikat Jibril membawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia menggali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis dan cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya, matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Jawab Umar tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah?" Tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar terdiam, bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" Tanya Umar gusar. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah SAW yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir dalam kitabnya berjudul Durratun Nasihin menceritakan selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak, ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu, ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Ars?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah," jawab sang pemuda itu di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasulullah. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat.
7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda, apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu di neraka, keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Dia berdoa, "Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskanlah aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 135. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosa dan menerima taubatnya pemuda tersebut. Ayat yang turun itu menjadi bukti pengampunan Allah luar biasa. Mengingat dosa besar yang dilakukan oleh pemuda tersebut, ini adalah pengingat bagi semua umat Islam bahwa Allah adalah Sang Pengampun yang Maha Pemurah. Kisah pemuda mengingatkan kita bahwa betapa besar pengampunan Allah dan kekuatan taubat yang tulus. Kisah ini juga menjadi pelajaran penting dalam menghadapi godaan dan kesalahan dalam hidup. Pemuda itu awalnya terjerumus dalam perbuatan yang sangat keji, tetapi dengan tekad kuat dan pertolongan Allah, ia berhasil mengubah hidupnya menjadi sebuah contoh kesungguhan dalam bertobat. Salah satu aspek paling mengharukan dari kisah ini adalah pengampunan Allah yang maha besar. Meskipun pemuda tersebut melakukan dosa yang sangat besar, Allah dengan segera menerima taubatnya yang tulus. Ini adalah bukti nyata dari rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas.
Pesan dari kisah ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari rahmat Allah untuk diterima kembali. Semua orang tanpa memandang dosa mereka memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memulai hidup yang baru. Dari cerita itu ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil, di antaranya. Pertama, Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita sungguh-sungguh bertaubat dan merasa penyesalan yang tulus. Kedua, kesungguhan dalam taubat. Kisah ini menunjukkan pentingnya taubat yang tulus dan kesungguhan hati dalam memohon ampunan kepada Allah. Meskipun seseorang telah melakukan dosa besar, taubatlah yang sungguh-sungguh dapat membawa pemulihan spiritual. Ketiga, belas kasih Rasulullah. Rasulullah SAW dalam kisah ini menunjukkan belas kasih dan peran sebagai perantara antara hamba dan Allah. Beliau memberikan dukungan hikmah dan panduan kepada pemuda tersebut yang menggambarkan keutamaan seorang pemimpin yang bijaksana. Keempat, kehormatan dan malu. Cerita ini mengajarkan pentingnya merasa malu terhadap Allah dan menjaga kehormatan serta etika. Pemuda tersebut merasa malu atas dosanya dan rasa malu adalah tanda kesadaran akan perbuatan yang salah. Kelima, pembelajaran dari kesalahan. Meskipun pemuda tersebut melakukan dosa yang sangat keji, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap individu bisa belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik di masa depan. Keenam, keadilan ilahi. Cerita ini juga mencerminkan keadilan ilahi. Allah mengampuni dosa pemuda tersebut setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa Allah menghakimi kita berdasarkan tindakan dan niat kita. Hikmah ini mengajarkan kita pentingnya taubat yang tulus, kepercayaan pada pengampunan Allah, dan kasih sayang dalam Islam. Semoga kisah ini terus menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh kebaikan dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah yang Maha Pengampun. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.